Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salim dengan NIM 2305063 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsi Madani. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain UI UX dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini kita akan membahas materi tahapan design thinking dalam desain UI UX. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tahapan design thinking dalam desain UI UX. Nah, topik ini penting banget karena dalam dunia desain kita nggak hanya fokus bikin tampilan yang keren, tapi juga memastikan desain kita benar-benar menyelesaikan masalah pengguna. Nah, pendekatan yang digunakan untuk itu adalah kita belajar design thinking. Nah, di sini ada pengantar. Design thinking ini sebenarnya cara berpikir kreatif yang berpusat pada pengguna, atau istilahnya user-centered approach. Jadi sebelum membuat desain, kita perlu benar-benar paham nih siapa pengguna kita, apa masalah mereka, dan apa yang mereka butuhkan. Nah, dalam prosesnya ada 5 tahapan utama. Yang pertama ada empatis, ada define, dieta, prototipe, dan tes. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu tahap ini dengan contoh biar lebih mudah dipahami mungkin. Oke teman-teman, di sini ada slide selanjutnya, ada tahap pertama yaitu empatis. Nah, di sini kita berusaha memahami pengguna secara mendalam, bukan cuma apa yang mereka lakukan, tapi juga bagaimana perasaan dan kebiasaan mereka. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu caranya kita bisa dengan wawancara, observasi langsung, atau menganalisis keluhan mereka. Nah, contohnya ini kalau kita bikin aplikasi belanja, contohnya kita bisa lihat bagaimana pengguna mencari tombol checkout. Nah, kalau mereka sering kebingungan, berarti di situ ada masalah yang harus kita perbaiki. Nah, di sini slide selanjutnya ada tahap define. Nah, setelah kita memahami pengguna, kita masuk ke tahap define. Nah, tahap ini tujuannya yaitu untuk merumuskan masalah dengan jelas dari hasil empati tadi. Nah, biasanya kita kelompokkan dulu temuan dari tahap sebelumnya, cari akar masalahnya, lalu kita tulis pernyataan secara spesifik. Nah, misal contoh pengguna sulit menyelesaikan transaksi karena tombol checkout tidak terlihat jelas. Nah, dengan begitu kita selaku sebagai tim desain punya arah yang jelas sebelum masuk ke proses mencari ide solusi tersebut. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada tahap ideate. Nah, setelah tahu masalahnya, kita lanjut ke tahap ideate. Nah, yaitu menghasilkan ide sebanyak mungkin untuk mencari solusi. Nah, di sini kita nggak ada ide yang salah. Semua ide diterima dulu, baru nanti kita pilih yang paling realistis. Nah, biasanya kita pakai teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau Crazy 8S. Nah, contohnya kita bisa coba ide seperti mengganti warna tombol agar lebih kontras atau memindahkan posisinya ke tempat yang lebih mudah dijangkau. Nah, selanjutnya di sini ada tahap prototipe. Nah, kalau ide sudah terkumpul, nah selanjutnya kita buat prototipe. Nah, ini semacam versi awal dari ide kita. Bisa berupa sketsa sederhana atau desain digital interaktif. Nah, apa tujuannya? Yaitu tujuannya untuk melihat apakah ide tadi bisa berjalan di dunia nyata
tanpa harus kita bikin produk final dulu. Nah, biasanya desainer itu pakai alat seperti Figma, Adobe XD, atau bahkan cukup kertas atau pensil saja untuk memulainya. Nah, di sini pada slide selanjutnya di sini ada tahap terakhir yaitu tes. Nah, di sini kita menguji apakah solusi atau desain kita benar-benar membantu pengguna. Nah, biasanya kita minta pengguna mencoba prototipe yang sudah dibuat. Nah, lalu kita amati cara mereka menggunakan dan minta feedbacknya. Nah, misalkan kalau hasilnya belum efektif, nggak masalah, kita bisa kembali ke tahap sebelumnya dan perbaiki. Jadi proses ini fleksibel dan selalu berkembang. Nah, di slide selanjutnya di sini ada siklus dan penerapan dalam UI UX. Nah, yang menarik dari design thinking ini adalah sifatnya yang iteratif atau berulang. Nah, kita setelah menguji, kita bisa balik lagi ke tahap awal untuk memperbaiki hasil. Jadi bukan proses yang kaku, tapi dinamis. Nah, dalam dunia UI UX, metode ini bantu kita bikin desain yang mudah dipakai, alurnya jelas, dan menyenangkan bagi penggunanya. Nah, intinya itu desain bukan cuma soal warna atau bentuk, tapi tentang bagaimana desain itu benar-benar memecahkan masalah penggunanya. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, dari semua tahap tadi, kita simpulkan kalau desain thinking ini membantu kita berpikir lebih empatik, kreatif, dan juga terarah. Nah, dengan mengikuti 5 tahapnya ini, empatis, defend, ideate, dan prototipe dan tes, nah maka desainer bisa menciptakan solusi yang efektif, mudah digunakan, dan tentunya bermanfaat. Nah, karena apa? Karena pada akhirnya desain terbaik itu bukan yang paling indah dilihat, tapi yang paling membantu manusia yang menggunakannya. Nah, gitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai tahapan design thinking dalam desain UI UX dari saya. Ya, semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang bagaimana proses berpikir kreatif dalam menciptakan desain yang berpusat pada pengguna. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua